Pemerintah Indonesia semakin menggenjot hilirisasi industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi tiba-tiba IMF minta Indonesia stop, hentikan kebijakan hilirisasi. Apa alasan IMF melakukan ini? Apakah Indonesia akan menuruti permintaan IMF? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Hilirisasi. Ini adalah satu gebrakan penting yang sedang digalakkan oleh Presiden Jokowi dan juga pemerintah Indonesia. Bos-bos semua yang lagi nonton video ini pasti udah tahu, hilirisasi adalah strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki oleh negara. Jadi dengan adanya hilirisasi, komoditas yang diekspor bukan lagi bahan baku mentah, tapi diolah dulu nih sebelum diekspor. Diolah di dalam negeri, selesai diolah, barulah diekspor berupa menjadi barang setengah jadi atau barang jadi bahkan. Hilirisasi ini terbukti dapat mendulang cuan yang lebih banyak daripada langsung ekspor saja barang mentah bulat-bulat. Nah makanya, hilirisasi ini penting untuk dilakukan. Karena Indonesia punya kekayaan sumber daya alam yang sangat-sangat melimpah. Kita ambil salah satu contohnya adalah nikel. Pada tahun 2022, Indonesia sudah dicap menjadi produsen nikel terbesar di dunia dengan produksi sebesar 1,6 juta ton dari total produksi dunia yang mencapai 3,3 juta ton. Ini kan berarti setengahnya berasal dari Indonesia. Tapi pada akhir Juni 2023 lalu, IMF tiba-tiba saja mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. Waduh, kenapa nih bos? Kenapa tiba-tiba IMF suruh stop hilirisasi? Dikutip dari CNBC, IMF juga meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan juga manfaat. Menurut lembaga internasional pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi katanya merugikan Indonesia. Rugi gimana nih bos? Hilirisasi kan harusnya nambah cuan dong. IMF menilai, otoritas Indonesia harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Tapi, apakah pernyataan IMF ini terbukti benar? Beneran bikin rugi atau ada-adanya si IMF aja nih? Oke, mari kita lihat fakta dan juga datanya. Nyatanya, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor biji nikel yang sudah diterapkan sejak Januari 2020 sudah berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, larangan ekspor nikel telah berhasil memberikan keuntungan sampai 30 miliar dolar atau setara 450 triliun rupiah. Dan memang Pak Bahlil mengakui, dalam konteks penerimaan negara untuk pajak ekspor komoditas, memang terjadi pengurangan sejak kebijakan larangan ekspor diterapkan. Tapi ketika hilirisasi dilakukan, pemerintah malah mengantongi penambahan pendapatan dari sisi pajak penghasilan atau PPh badan, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan PPh pasal 21 dari tenaga kerja. Selain itu, Kementerian Investasi juga mencatat bahwa sejak diberlakukannya kebijakan hilirisasi, pertumbuhan penciptaan tenaga kerja rata-rata pada sektor hilirisasi tiap tahunnya mencapai angka 26,9% dalam 4 tahun terakhir. Besar loh ini angkanya. Begitu juga dari sisi pendapatan negara. Pada tahun 2021 lalu, pendapatan negara bisa mencapai 2.003,1 triliun rupiah atau 114,9% dari target yang sudah ditetapkan. Dan di tahun 2022, 1 tahun setelahnya, capaiannya mencapai 2.626,4 triliun rupiah atau 115,9% dari target yang sudah ditetapkan. Jadi, kita bisa lihat bahwa larangan ekspor ini malah lebih banyak untungnya daripada ruginya untuk Indonesia. Lantas kenapa IMF desak Indonesia untuk memberhentikan larangan ekspor? Ada udang apa nih di balik batu nih bos?
Sebelum lanjut, apakah Anda sedang butuh pasokan biji plastik original dan berkualitas? Seperti PP ExxonMobil AP03B, PP Copolymer adalah bahan baku polipropilin dengan kode kimia nomor 05 yang memiliki warna lebih buram dibandingkan dengan homopolimer. Bahan ini memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan PP homopolimer. Plastik jenis ini tahan terhadap suhu rendah dan tidak mudah retak, maka sangat cocok untuk digunakan untuk struktur di bidang industri maupun manufaktur. Kunjungi segera website Prima Plastindo di www.primaplastindo.co.id yang menyediakan biji plastik GPPS, HIPS, PP, PE, dan ABS original, berkualitas, dan terjamin. Jangan ragu hubungi via WhatsApp atau sosial media Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk informasi pasokan biji plastik yang Anda butuhkan. Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Kembali ke topik. Jadi kalau alasannya larangan ekspor ini merugikan Indonesia, jelas tidak masuk akal dong. Fakta dan datanya bilang cuan kok ini. Terus apa nih alasan IMF sebenarnya? Nah, mengutip dari CNN, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Yuri Usman, mencium adanya kepentingan donatur utama di balik dari desakan IMF agar Jokowi melonggarkan kebijakan larangan ekspor nikel CS, nikel, dan juga komoditas-komoditas lainnya. Donaturnya siapa? Donaturnya IMF dong yang jelas. Dan para donatur itu adalah negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, dan juga Jepang. Negara-negara besar itu ketar-ketir dengan larangan ekspor nikel CS yang dilakukan oleh Indonesia. Karena larangan ini jelas akan menurunkan pertumbuhan ekonomi negara mereka sendiri dan membawa malapetaka berupa meningkatnya pengangguran. Tapi daripada main kasar, boikot sana, boikot sini, embargo sana, embargo sini, mereka berupaya main cantik, main halus kali ini. Dengan memanfaatkan IMF untuk mendesak Jokowi supaya melonggarkan larangan ekspor nikel CS demi kepentingan mereka. Bilangnya keputusan hilirisasi bakal merugikan. Ya jelas, rugilah, merugikan mereka maksudnya. Maklum saja, nikel sekarang memang jadi primadona di tengah geliat industri kendaraan listrik. Nah, hilirisasi terbukti bisa membuat Indonesia menjadi rajanya penghasil baterai kendaraan listrik. Dan sampai saat ini, dukungan-dukungan untuk menjadikan Indonesia sebagai raja baterai kendaraan listrik atau electric vehicle itu sudah kelihatan sekali, jelas. Dan kita akan bahas setidaknya ada 3 bukti bahwa Indonesia mampu menjadi raja baterai kendaraan listrik dunia. Bukti yang pertama, karena hilirisasi, Indonesia sudah tidak lagi hanya menambang nikel saja, tapi sudah bisa menghasilkan nikel sulfat atau bahan baku utama penyusun prekursor katoda baterai kendaraan listrik. Kemudian, bukti yang kedua, adanya pabrik-pabrik tembaga yang juga adalah aspek penting dalam pembangunan kendaraan listrik yang sedang dibangun dan sudah hampir rampung. Sampai pada Juni 2023, smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus JIIPE, Gresik, Jawa Timur ini, progres pembangunannya sudah mencapai 70,6%. Dan bukti yang ketiga juga, tanpa banyak gembar-gembor, tanpa banyak berisik, ternyata perusahaan asal China yaitu PT Hailiang Noval Material Indonesia juga membangun pabrik foil tembaga di kawasan yang sama dengan Freeport di KEK JIIP Gresik, Jawa Timur. Melihat begitu banyaknya harapan yang cerah untuk industri di Indonesia, nampaknya pemerintah tidak akan menuruti permintaan IMF untuk menghentikan larangan ekspor ini. Apalagi Indonesia sekarang sudah nggak punya tanggungan utang lagi ke IMF. Udah nggak ada urusan lagi. Nah, tapi bagaimana menurut Sobat Prima Plastindo? Apakah ke depannya akan ada rayuan-rayuan dari pihak lain supaya Indonesia kembali membuka pintu ekspor? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik.